Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Anak-anakku, mahasiswa mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, untuk kajian kitab Kuning Akhlak, yaitu materinya tentang dendam dan hasud. Anak-anakku, di dalam pembelajaran ini capaian yang ingin diraih supaya apa yang sudah dipelajari dapat diimplementasikan, bukan hanya sekedar wacana namun dijadikan sebagai ilmu. Dalam materi ini yang pertama tentang dendam, bahasa Arabnya hidqun. Dendam ini bisa diartikan yaitu orang yang sangat ingin menyakiti orang lain. Sifat ini merupakan sifat yang tercela yang harus kita hindari. Belajar mengikis sedikit demi sedikit agar sifat hidku itu tidak ada di dalam hati kita. Dengan cara apa? Berbaik sangka kepada orang lain. Penyebab dari sifat hidku itu yang pertama adalah hasud. Nanti hasud saya terangkan kepada materi yang keduanya. Dan yang kedua, penyebabnya yaitu berkata kotor atas musibah atau atas apa kejadian yang sudah diberikan oleh Allah sehingga tidak menerimanya. Padahal Allah memberikan semua fasilitas yang ada ini untuk makhluknya. Namun makhluk menganggapnya bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai musibah, sebagai sesuatu yang menyakitkan menimpa dirinya. Yang ketiga, penyebab dari sifat dendam yaitu meninggalkan orang lain yang sebenarnya orang tersebut itu hendak berbelas kasihan. Jadi sebenarnya orang tersebut itu kepada orang yang dihasudi itu sebenarnya sudah ada rasa ingin berbelas kasihan. Namun hati kecilnya atau hati yang berbicara yang bersihnya itu diabaikan. Harusnya hati yang didengarkan tetapi malah diabaikan. Penyebab yang keempat, berpaling darinya karena meremehkannya. Bahwa orang tersebut itu berpaling kepada orang lain yang menganggapnya bahwa dia merasa diremehkan. Jadi ngerasa diremehkan inilah kemudian memupuk pada dirinya sifat dendam kepada orang lain. Padahal belum tentu orang yang dihadapannya atau yang dihadapinya itu bukan tujuan untuk meremehkannya, namun hanya sifat yang tersinggung itu dipupuk dan semakin subur sehingga timbullah rasa benci terhadap orang yang ada di hadapannya. Yang kelima, penyebab orang mempunyai rasa sifat dendam yaitu menghibah, membicarakan orang lain dan menyebarkan berita buruk. Jadi orang kalau sudah membicarakan orang lain, dalam bahasa Jawa ngerasani, ketika berkumpullah dalam satu kelompok membicarakan satu dengan yang lainnya, merasani tadi, menggibah tadi, maka di situ semakin asik, seperti makanan yang dimasak semakin matang. Yang tadinya tidak ingin membicarakan orang lain akhirnya
membicarakan orang lain, dan tentunya yang dibicarakan itu bukan suatu kebaikannya. Yang keenam, penyebab dari hidku atau dendam adalah merasa senang ketika orang lain itu menertawakan kejelekan temannya. Jadi merasa dia berhasil dendamnya karena apa yang sudah dia inginkan kemudian orang lain mengikutinya. Yang ketujuh, penyebab dari dendam yaitu menyakiti dengan apapun yang bisa merasa orang lain itu tersakiti, baik ucapan maupun fisik. Dan yang kedelapan, mencegah haknya seperti tidak melunasi hutang. Jadi ada orang punya sifat dendam itu karena ada tujuan, biarlah saya hutangnya ini tidak dibayar. Jadi hutangnya saya kepada orang lain itu tidak akan dibayar. Nah, tujuannya apa? Ketika orang tersebut nagih kemudian tidak mendapatkan uangnya tadi, itu dia merasa puas karena apa? Dendamnya terlaksanakan. Nah, inilah yang perlu kita hindari. Untuk yang kedua, materi dalam kajian kitab akhlak yaitu hasad. Hasad ini adalah rasa seseorang yang dia secara sadar bahwa yang dimiliki oleh orang lain atau kelebihan orang lain itu jangan sampai dimiliki. Atau mungkin hasad juga bisa dikatakan dia tidak suka terhadap orang lain dengan tidak ada alasannya. Kalau nanti ada beda dikit ya. Kalau iri itu ketika dia melihat orang lain mendapat kenikmatan, mendapat kelebihan, kemudian orang tersebut merasa tidak suka, itu iri. Sedangkan hasad tanpa alasan pun dia tidak suka. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad itu adalah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau api melahap kayu bakar, maka semuanya akan terbakar. Rumah yang begitu kokohnya bisa terbakar habis oleh api. Itulah yang dinamakan hasad. Karena apa? Yang ada adalah sifat amarah dari sifat hasad ini. Sebabnya yaitu yang pertama, membenci terhadap orang yang dihasudi atas kelebihan yang tampak darinya atau nikmat yang diberikan oleh Allah tadi. Pokoknya orang tersebut membenci. Yang kedua, orang yang dihasudi mengungguli kelebihannya, seperti dia merasakan kerugian jika orang lain tersebut mengungguli dirinya. Nah, hal inilah yang perlu kita hindari, sifat-sifat yang ada pada hati seseorang atau kita katakan sebagai penyakit hati. Penyakit hati ini bisa dibersihkan kalau kita merasa positive thinking terhadap orang lain. Positive thinking orang terhadap orang lain sama juga kita positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangkalah baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berprasangka terhadap makhluknya. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya seperti itu, bahwa yang diberikan oleh Allah semuanya adalah rahmat. Rahmat itu adalah yang dibutuhkan oleh makhluknya, bukan keinginan yang diinginkan oleh makhluknya. Tugasnya hari ini yaitu cobalah kalian mencari pada diri kalian sejauh ini dalam minggu-minggu ini kita melaksanakan hasud atau melaksanakan dendam sudah berapa kali terhadap orang lain. Kemudian disertakan narasinya. Jadi bukan hanya berapa kalinya tapi dinarasikan hasud ke siapa bentuknya seperti ini, dendam ke siapa gara-gara apa dan seterusnya. Untuk itu silahkan kirim tugasnya di email yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.